Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allifullahu ta'ala wa nafa'ana ilmahum. Allahumma ftah lana min kulli abwabil ilmi wa yassir lana min kulli abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman wa amalan sholiha wa alhiqna bis sholihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa qalban la yasha'u. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Sholawat beriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpah kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya, sampailah kepada kita semua. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para kesepuhan, para jamaah Majlis Ta'lim Nur Hidayah yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim al-fakir kepada bapak-bapak semua. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini, malam Sayyidul Ayyam, malam Jum'ah, yang mana becek habis diguyur hujan, tetapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa hadir mengikuti rutinitas pengajian kita yang senantiasa kita laksanakan pada malam Jumat. Memang mencari ilmu, berbuat kebaikan itu godaannya itu malas dan ya kepurun lucukulan Sunda. Memang sudah dikatakan oleh Nabi, an-naru huffat bisyahawat wal jannatu huffat bil makarih. Jadi neraka itu didorongnya itu dengan kenikmatan, dengan syahwat, keinginan. Tetapi sebaliknya kalau sorga itu huffat bil makarih, dengan malas, dengan kesusahan. Tapi alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan pertolongan oleh Allah, taufik dan hidayah untuk pergi ke majlis taklim melaksanakan kewajiban kita. Karena Nabi bersabda, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Dan Nabi bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Jadi kita kewajiban mencari ilmu itu memang satu kewajiban yang mana wajib itu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ketika dilaksanakan akan mendapatkan ganjaran, ketika ditinggalkan akan mendapatkan siksaan. Karena al-amalu bila ilmin martudatun la tuqbalu. Ilmu dan amal tanpa dibarengi dengan ilmu, maka amalnya tersebut ditolak, tidak akan diterima. Apalagi hanca kita di sini
sedang mengkaji tentang masalah ilmu akidah, ilmu ketauhidan, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dalam. Karena akan timbul rasa cinta kalau kita kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kita harus mengenal dulu Allahnya lebih dalam, maka akan timbul rasa sayang dan cinta. Sedangkan kalau sudah ada timbul rasa cinta di dalam hati, apapun siap untuk dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk yang kita cintai. Di sini kita masih membahas tentang sifat ma'ani. Kembali ke belakang, ke minggu-minggu sebelumnya, sifat yang wajib di Allah ada 20 sifat. Yang mustahilnya ada 20, yang jaiznya ada 1. Jadi jumlah 41 aqaid iman, sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Yang 20 sifat yang wajib di Allah terbagi 4 bagian. 1 sifat nafsiyah, isinya ada 1, yaitu sifat wujud. Arti daripada wujud adalah ada, kebalikannya adam, tidak ada. Yang kedua sifat salabiyah, isinya ada 5, yaitu 1 kidam terdahulu, 2 bako kekal, 3 mukhalafah lil hawadis, Allah berbeda dengan seluruh makhluk, 4 qiyamuhu bin nafsi, Allah maha kaya, kelima sifat wahdaniyat, artinya maha tunggal atau maha esa. 5 sifat termasuk sifat salabiyah, yang mana sifat salabiyah itu untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sudah dijelaskan ketika seorang yang mukallaf dia punya tekad Allah itu ada, dia punya keyakinan Allah itu ada, maka suka ada pertanyaan-pertanyaan atau yang timbul di dalam kalbu, kapan adanya Allah, sampai kapan adanya Allah, seperti apa Allah, Allah ada di mana tempatnya, Allah ada berapa, maka sudah dijawab dengan sifat salabiyah yang termasuk sifat-sifat yang membersihkan Allah dari hal-hal yang tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salabiyah. Yang sedang kita bahas adalah sifat ma'ani. Arti dari ma'ani adalah sifat makna. Kalau ma'ani atau makna itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita idrak karena makna. Isi daripada ma'ani ada 7. 1 qudrat, arti kuasa, kebalikannya acu, lemah. Kedua irodat, punya maksud, keinginan, kebalikannya karohat, artinya terpaksa. Ketiga sifat ilmu, artinya maha tahu, kebalikannya jahlu, artinya bodoh. Keempat sifat hayat, artinya hidup, kebalikannya maut, mati. Kelima sifat sama, artinya mendengar, kebalikannya as-somamu, artinya tuli. Keenam sifat basor, artinya melihat, kebalikan dari basor adalah al-ama, artinya buta. Ketujuh sifat kalam, artinya berbicara, kebalikannya adalah al-mu, artinya gaduh. 7 sifat yang termasuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani, sifat-sifat bangsa makna, arti kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kudrat, Allah irodah, Allah ilmu, kuasa, keinginan. Jangankan nisbati Allah, di makhluk saja kuasa, keinginan, niat, maksud gak terlihat karena bangsa makna, apalagi nisbat di Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha gaib.
Di sini sudah kita bahas kudrot, sudah kita bahas irodat, sudah dibahas ilmu, hayat, sama sudah dibahas. Sekarang yang akan kita bahas adalah sifat basor. Arti daripada basor adalah melihat. Di sini dengan ucapan ulama yang ngarang kitab ini, wa yajibu bihaqihi ta'ala al-basaru wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala yankasifu bihil mawjud. Wajib hukumnya sifat basor ada kepada Allah. Basor di sini artinya melihat. Tapi yang harus kita jadi catatan, melihatnya Allah bukan dengan mata. Jadi melihatnya Allah bukan dengan mata. Kenapa Allah melihatnya tidak dengan mata? Padahal kalau kita makan melihat itu dengan mata, sudah kita bahas sebelumnya, Allah wajib mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Makanya dalam sifat mukhalafah dikatakan palai salahu yadun wala ainun wala udunun. Tidak ada kepada Allah tangan, mata, kuping, dan sifat-sifat atau hal-hal yang ada kepada makhluk. Jadi sekali lagi, Allah wajib melihat, tapi melihatnya bukan dengan mata, tetapi melihatnya dengan sifat basor. Yang mana kelebihannya sifat basor, melihatnya Allah dengan sifat basor, yan kasifu bihil mawjud, terbuka segala yang ada dengan sifat basor, yang mana terbukanya sifat basor melebihi daripada sifat sama. Jadi dengan sifat sama kemarin Allah bisa mendengar, intisab, terbuka segala hal. Ada sifat basor melebihi daripada sifat sama. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bisa inkisab, bisa terbuka segala hal dengan sifat basor, maka Allah bisa melihat. Melihatnya itu bukan hanya saja benda, tetapi melihatnya Allah kepada segala hal yang ada bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warna, rasa. Kalau kita makan tahu rasa manis, asin, asam itu taunya itu dengan pengecap lidah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa taunya dengan ilmunya, dengan samanya, dengan basornya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tahu kopi ABC itu rasanya manis, seperti itu rasanya. Yang hitam seperti itu rasanya. Susu, dikarenakan kita bisa tahu, inkisab bisa tahu kopi tersebut rasanya seperti itu, dikarenakan dirasain dengan lidah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya, dengan samanya, dengan basornya bisa terlihat, mau rasa, mau warna, mau apapun. Yang penting semuanya maujud, ada, semuanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan angin tak terlihat, udara seperti apa. Tahu adanya angin mungkin terasa oleh kulit, menebak. Tetapi Allah bisa melihat udara, segala yang maujud bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang yang sudah merasakan adanya sifat ma'ani, sifat sama, sifat basor kepada Allah, dia akan merasa dilihat. Dilihatnya itu Masya Allah, akan timbul rasa malu, akan timbul adab-adaban, karena Allah melihat kita. Melihatnya itu bukan sebentar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu melihat kita.
ketika kita sedang di siang hari, di malam hari, kita dilihat oleh Allah. Hanya saja kita senantiasa lupa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Buktinya ketika kita lupa Allah melihat kita, kita masih enjoy berbuat kemaksiatan, kita masih enjoy berbuat kelalaian, kita masih enjoy berbuat sesuatu yang laga-laga. Padahal Masya Allah, Allah senantiasa melihat kita. Di sini dikarenakan sifat basor termasuk daripada sifat ma'ani, maka otomatis sifat basor pun sama, memiliki yang namanya ta'aluk. Ada berapa ta'aluk daripada sifat basor? Sama, ada 3. 1 ta'aluk ibadah, yang kedua ta'aluk ta'diyah, yang ketiga ta'aluk tarotub. Di sifat basor, arti daripada basor adalah melihat. Dan biji kodim, suluhi kodim, dan biji hadis. Dan biji kodim, Allah melihat kepada datnya dan sifatnya. Suluhi kodim, Allah melihat kepada makhluk sebelum ada. Kalau tanjiji hadis, Allah melihat kepada makhluk setelah ada. Jadi adalah ta'aluk tingkatan daripada sifat basornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perbedaan dengan penglihatan makhluk? Seperti kita. Jadi perbedaan antara penglihatan makhluk dengan Allah kan jelas, sudah tadi dijelaskan. Kalau Allah melihat dengan sifat basor, kalau penglihatan makhluk dengan mata. Jadi di sini dikatakan kata hukama, penglihatan makhluk itu adalah satu kekuatan yang ditancapkan di depan otot mata, otak di depan otak, yang bentuknya melintang seperti huruf dal. Dal seperti begini. Nah, itu. Jadi kata hukama, penglihatan makhluk itu satu kekuatan yang Allah tancapkan di otot di depan ke otak. Itu. Bagaimana kalau menurut ahli sunnah wal jamaah? Jadi kalau pendapat kalau ahli sunnah wal jamaah, penglihatan makhluk itu satu kekuatan yang Allah buat di mata. Jadi kekuatan yang Allah buat di mata ini. Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kekuatan ini, ketika mata ada, kadang penglihatannya gak ada. Tidak sedikit matanya masih sehat, tapi penglihatannya Allah cabut. Di pendapat ahli sunnah wal jamaah, penglihatan di makhluk itu adalah satu kekuatan yang Allah simpan di mata. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, kekuatan tersebut Allah cabut, maka matanya ada, penglihatannya tidak ada. Itu perbedaannya. Kebalikan daripada sifat basor adalah al-umyu. Atau ama bisa. Al-ama. Al-ama itu artinya buta. Itu ama mustahil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lawanan basor. Jadi lawanan daripada sifat basor adalah al-ama. Al-ama itu artinya buta. Mana yang menjadi dalil untuk mempertegas adanya sifat basor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini dalilnya dalil nakli, yang mana dalil nakli adalah dalil yang qat'i. Qat'i itu sudah sangat jelas, sudah tidak ragu-ragu lagi.
Bahkan kalau kita ragu-ragu tentang dalil daripada sifat basor ini, otomatis akan tiba yang namanya kufur atau murtad. Allah berkata dalam surat Asy-Syura ayat 11, kita lihat aja. Wallahu basirun bil ibad. Wallahu dan Gusti Allah basirun melihat bil ibadi kepada seluruh makhluk. Ibad itu adalah jamak daripada abdun. Bil ibad itu seluruh makhluk. Jadi seluruh abdi Allah lihat. Ini adalah dalil daripada sifat basor, surat Asy-Syura ayat 11, ayatnya wallahu basirun bil ibad, dan Gusti Allah melihat kepada seluruh abdi. Di sini adanya dalil agar kita bisa mencapai sesuai dengan rukun daripada marifat, idrakun jazimun muwafiqun lil waqi' nasi'un an dalili, karena kita bisa mencapai iman ilmu itu kalau sudah ada dalil. Karena iman ilmu itu adalah ma'rifatullahi ta'ala bi'adilatiha, kita tahu, kenal kepada sifat-sifat Allah dan memiliki dalil. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kaya, tak membutuhkan dalil. Hanya saja kita bisa ma'rifat kepada Allah dengan adanya dalil. Dalil itu adalah madala alal maksudi, sesuatu yang bisa menunjukkan kepada yang kita maksud, namanya dalil. Dalilnya ada nakli, ada akli. Kebetulan yang dipakai di sini adalah dalil nakli. Nakli itu ditukil, diambil dari Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kalau kita sudah tahu dalil daripada sama, dalil daripada basor, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, sudah tahu dalilnya, walaupun kita istilahnya kagak ketalar, harus dilihat dulu. Insya Allah kalau kita sudah belajar itu, otomatis iman kita sedikit meningkat daripada dari taklid itu menjadi iman ilmu. Jadi sekali lagi, wajib kepada Allah sifat ma'ani yang keenam, sifat basor, artinya melihat. Melihatnya Allah bukan dengan mata tetapi dengan sifat basor. Sifat basor punya ta'aluk 3. 1 ta'aluk ibadah, fungsi atau guna. Gunanya sifat basor ini adalah untuk inkisab. Inkisab itu terbuka, yang mana inkisab sifat basor melebihi daripada inkisabnya sifat sama dan sifat ilmu. Ilmu tahu, sama mendengar, tahu dan mendengar. Ini mah melebihi, terlihat, melihat, lebih jelas lagi. Yang kedua ta'aluk ta'diyah, sasarannya kepada mana sifat basor ini? Maujudat. Maujudat itu yang ada. Jadi maujudat yang ada, mau yang jelas, mau yang dohir, mau yang batin, rasa atau apapun juga, asalkan maujudat, semuanya bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dilihat oleh Allah. Rasa bisa dilihat karena maujudat. Yang ketiga ta'aluk tarotub, artinya tingkatan sifat basor. Di sini ada 3. 1 tanjiji kodim, 2 sulhi kodim, 3 tanjiji hadis tanjiji kodim. Allah melihat pada zatnya sendiri dan sifatnya sendiri. Yang kedua sulhi kodim, Allah melihat kepada makhluk sebelum ada. Jadi makhluk sebelum ada sudah dilihat oleh Allah. Yang ketiga tanjiji hadis, Allah melihat kepada makhluk setelah ada. Jadi otomatis kalau kita bisa pikirkan, karena ini kan sifat tauhid ini ilmu kalam, bisa manusia, ilmu kalam. Jadi istilahnya kita kalau di sini bisa disimpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menciptakan makhluk itu gak main-main. Sudah diketahui sebelum ada, sudah didengar sebelum ada, sudah dilihat sebelum ada. Jadi benar-benar matang. nggak bodoh kalau itu. Sebelum ada, setelah ada itu nggak ada lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala. Saingan warung udah pusing. Masya Allah. Kita ya. Kebalikan dari basor adalah al-ama, artinya buta. Dalilnya daripada sifat basor Asy-Syura ayat 11, wallahu basirun bil ibad, artinya Allah maha melihat kepada seluruh abdi. Jadi kita sudah disimpulkan ini adalah sifat basor, sifat yang keenam daripada sifat ma'ni.
tinggal menceritakan sifat yang ketujuh, sifat kalam. Wallahu a'lam bishawab.